Selamat tahun baru semuanya. Nah, adik-adik, ini adalah hari pertama kita di tahun 2021. Nah, kakak mau mengajak adik-adik semua di tahun yang baru ini kita mau belajar lebih lagi mengenal Tuhan supaya hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Yuk adik-adik semua, sekarang kita persiapkan hati kita mau mulai ibadah kita hari ini. Semua dalam sikap berdoa, kakak ajak semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru ini, di tahun yang baru ini. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini dapat lebih berkenan kepada Engkau lewat hidup kami, lewat perbuatan kami, dan juga lewat perkataan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau beribadah kepada Engkau, biar Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik yang di rumah, semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mengangkat pujian Alkitab buku Teridah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab ditulang namanya. Alkitab buku Teridah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku Teridah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita bersuka cita adik-adik. Siap-siap, kita akan menyanyi sekali lagi. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab ditulang namanya. Alkitab buku Teridah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku Teridah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku Teridah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku Teridah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Gimana adik-adik? Masih pada semangat ya memuji Tuhan? Hari ini kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Sama-sama kita akan puji hari ini. Kita mau katakan T-A-A-T-K-A. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya menjadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T,
sudah menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Tuhan, sekarang tiba saatnya Kau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu kami belajar mengenal Engkau, kami belajar mengasihi Engkau, dan kami juga mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat tahun baru ya adik-adik ya. Wah, gimana nih di tahun yang baru ini? Pasti pada seneng ya. Walaupun kita masih dalam masa pandemi corona, tetapi ya sebagai anak Tuhan kita tetap harus bersukacita adik-adik dalam setiap keadaan. Walaupun kita tidak bisa bepergian, kita tidak bisa jalan-jalan seperti biasa, kita tidak bisa pergi ke sekolah seperti biasa adik-adik, tetapi ternyata Tuhan masih menjaga kita ya. Kita masih bisa ibadah walaupun secara online, kita masih bisa bersekolah walaupun juga secara online adik-adik. Nah, oh ya, ada yang ingat gak? Sekarang ini, hari ini adalah hari pertama di tahun 2021 loh adik-adik. Kira-kira beda gak sih antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Pasti beda ya, pasti ya. Apa bedanya? Karena baju baru, karena mainan baru, karena apa lagi? Karena mungkin punya teman baru. Ya itu bisa juga itu sebagai bedanya. Tetapi menurut Alkitab adik-adik, bedanya tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa setiap tahun itu ketika kita bertambah tahun, berganti tahun itu kita mendekati yang namanya kedatangan Tuhan Yesus, hari penghakiman Tuhan Yesus adik-adik. Menurut Tuhan Yesus, menurut firman Tuhan, ketika nanti hari penghakiman, Tuhan akan memisahkan antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Seperti gembala memisahkan antara kambing dengan domba. Nah, gimana cerita lengkapnya? Ingin tahu kan? Nah, begini cerita lengkapnya adik-adik. Nah adik-adik, pada hari kedatangan Tuhan nanti adik-adik, Tuhan akan datang dalam kemuliaannya bersama dengan para malaikat-malaikatnya. Lalu kemudian Tuhan mulai duduk dalam takhta pengadilannya seperti gambar kakak di samping ini adik-adik. Nah, mulailah di sana hadir semua bangsa, semua manusia dari berbagai bangsa adik-adik. Lalu Tuhan mulai memisahkan antara orang yang jahat dengan orang yang baik. Seperti gembala memisahkan kambing dengan domba. Ini menggambarkan Tuhan memisahkan orang yang jahat dengan orang yang baik. Domba menggambarkan orang yang baik, kambing menggambarkan orang yang jahat. Domba ditaruh di sisi sebelah kanan dan kambing ditaruh di sisi sebelah kiri adik-adik. Nah, lalu adik-adik, mulailah Tuhan berkata kepada orang yang berada di sebelah kanan adik-adik, orang yang baik-baik tadi adik-adik. Domba-domba yang tadi sudah dipisahkan di sebelah kanan adik-adik. Nah, kira-kira Tuhan berkata seperti ini adik-adik. Hai, kemarilah engkau orang-orang yang sudah berbuat baik, aku akan memberikan kebahagiaan kepadamu, aku akan memberikan surga kepadamu. Nah, lalu kemudian orang-orang itu bertanya-tanya, kenapa ya gitu. Nah, lalu kemudian Tuhan melanjutkan lagi. Sebab ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Bahkan ketika aku seorang asing, engkau memberi tumpangan kepadaku. Dan ketika aku sedang berada dalam penjara, engkau menjenguk aku, engkau melawat aku adik-adik. Lalu orang-orang yang berada di sebelah kanan itu, orang-orang yang baik tadi, domba-domba tadi bingung adik-adik. Loh, lalu dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, kapan aku melihat engkau lapar, lalu aku memberi engkau makan? Padahal kan pada waktu aku hidup, aku belum pernah loh sama sekali bertemu sama Tuhan. Atau ketika engkau haus, kami memberi engkau minum. Atau bahkan ketika engkau dalam penjara, lalu kami menjenguk engkau. Kan padahal kami gak pernah bertemu dengan engkau. Lalu kemudian Tuhan berkata begini adik-adik. Ketika engkau memberi makan kepada saudara-saudaraku yang paling hina, maksudnya kepada sesama manusia, siapapun itu, dan ketika engkau memberi minum, engkau menjenguk orang-orang yang dalam penjara, nah itu maksudnya adalah bahwa orang-orang tadi memiliki belas kasihan adik-adik kepada orang-orang lain.
Lalu Tuhan melanjutkan, engkau sudah melakukannya untuk aku. Jadi maksudnya adik-adik, ketika orang-orang tadi itu melakukan buat saudara-saudaranya, buat sesamanya, buat orang-orang yang kesusahan, itu mereka telah melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan adik-adik. Maka itu Tuhan sangat bersukacita sekali, Tuhan sangat senang dengan perlakuan baik orang-orang itu adik-adik. Itu sama seperti melakukannya untuk Tuhan adik-adik. Lalu kemudian Tuhan berkata juga kepada orang-orang yang ada di sebelah kiri, orang-orang yang jahat tadi adik-adik, atau dalam perumpamaan tadi, kambing-kambing tadi adik-adik. Kemudian Tuhan berkata begini, "Inyalah kamu orang-orang yang telah berbuat jahat, aku akan menghukum engkau, sebab ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan, ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum, ketika aku sakit, engkau tidak melawat aku, ataupun ketika aku dalam penjara, engkau tidak menjenguk aku." Lalu kemudian adik-adik, orang yang ada di sebelah kiri itu bingung adik-adik, sama seperti orang yang di sebelah kanan tadi adik-adik. Dia bilang gini adik-adik, "Loh Tuhan, kapan aku melihat engkau lapar lalu kami tidak memberi engkau makan? Atau kapan kami melihat engkau haus, kami tidak memberi engkau minum? Atau ketika engkau dalam penjara, kami tidak menjenguk engkau? Kami kan tidak pernah bertemu engkau Tuhan, kami kan tidak pernah secara langsung melihat engkau Tuhan. Kapan kami melakukan itu Tuhan?" Nah kira-kira seperti itu adik-adik. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjawab juga seperti ini adik-adik. "Sesungguhnya ketika engkau tidak mengasihi sesamamu, ketika engkau tidak membantu sesamamu, ketika engkau tidak memberi orang yang lapar itu makanan, engkau tidak memberi orang yang haus itu minuman, engkau tidak menjenguk saudara-saudaramu di dalam penjara, engkau juga tidak melakukannya untuk aku, engkau juga tidak menyenangkan hatiku." Kira-kira seperti itu adik-adik. "Untuk itu pergilah engkau, aku akan menghukum engkau." Gitu. Lalu setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Dan benar apa yang dikatakan Tuhan tadi, orang-orang yang baik tadi, orang-orang yang ada di sebelah kanan tadi, mereka diangkat oleh Tuhan, mereka ditempatkan di surga, dan orang yang jahat tadi mereka dihukum di neraka adik-adik, dan di sanalah mereka yang mendapat hukuman tadi, mereka sangat menyesal adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita diingatkan adik-adik seperti orang-orang yang berada di sebelah kiri tadi adik-adik, bagaimana orang-orang ini tidak memiliki kasih dalam hidup mereka, sehingga mereka harus dihukum dalam api kekal adik-adik. Mereka mungkin hidup secara sembrono, hidup secara suka-suka mereka. Mereka menyia-nyiakan hari-hari hidup mereka adik-adik. Mereka tidak mau berubah, mereka tidak mau belajar untuk mengasihi sesama adik-adik. Nah, di tahun yang baru ini adik-adik, kita harus belajar, kita harus mulai sadar bahwa setiap tahun itu kita mendekati hari kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik, dengan adanya pandemi corona ini adik-adik, kita juga bisa dipanggil pulang oleh Tuhan kapan saja adik-adik. Pemazmur dalam Mazmur 90 berkata adik-adik, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana." Maksudnya adalah kita harus menggunakan hari-hari kita ini dengan sebaik-baiknya adik-adik. Kita harus berubah dari setiap hari, dari sehari ke sehari, dari sehari ke sehari, ke hari berikutnya, ke hari berikutnya, sehingga kita setiap hari semakin sempurna di hadapan Tuhan di dalam kasih kita ya adik-adik ya. Dalam kasih kita kepada sesama kita, dalam kasih kita kepada mungkin orang-orang yang terdekat kita, kepada mama papa kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman sekolah kita. Nah kita harus semakin berubah adik-adik, jangan sama seperti itu aja. Yang dulu pelit masih tetap pelit, lalu kemudian dulu sombong masih tetap sombong. Tapi ingat adik-adik, setiap hari itu terus berjalan adik-adik, berjalan. Tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba kita sudah dipanggil Tuhan. Jangan seperti itu adik-adik. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hari-hari hidup kita supaya kita siap ketika Tuhan Yesus datang nanti. Nah, bagaimana adik-adik? Oh ya, kita siap-siap ya mulai sekarang ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum kakak akhiri, marilah kita membuka sama-sama dari Mazmur 90 ayat 12. Bunyinya,
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah ayat ini menjadi renungan buat kita untuk berubah dari hari ke hari adik-adik. Mari kita tutup dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui firman yang sudah disampaikan kami belajar Tuhan untuk berubah dari hari ke hari Tuhan, supaya kami semakin lebih lagi mengasihi Engkau dan kami semakin lebih baik lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pujian Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Satu semuanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat memiliki kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat mengerti kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Biarlah kiranya ibadah kita hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Dan jangan lupa untuk kita selalu berubah setiap hari. Selamat tahun baru adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.